Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma alhamdulillahilladzi hadana li hadza may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini diiringi oleh suara kodok yang sedang bertasbih dan udara yang dingin menyelimuti tubuh kita. Namun tanpa mengurangi semangat kita, marilah kita ikuti kajian hadis Arba'un Nawawi yang ke-40. Hadis ini disusun oleh ulama besar yang bernama Imam Nawawi Tanah Ara dari Banten. Oleh karena itu, kita sebagai warga Banten mengkaji hadis Arba'un Nawawi adalah sebuah keharusan. Menghidupkan budaya ngaji dari seorang ulama yang terkenal, yaitu Syekh Nawawi Tanara, Banten. Adapun hadis yang ke-40 ini berbunyi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka raghibun aw 'abir sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala ta'tadhiris sabah wa idza asbahta fala ta'tadhiris masa wa khudh min sihatika limardatika wa min hayatika limautika. Hadis riwayat Imam Bukhari, di mana riwayat dari Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundak saya. Kemudian beliau bersabda, di dunia ini jadilah seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Kun fid dunya ka'annahu kun fid dunya ka'annaka raghibun aw 'abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Dan Ibnu Umar pernah mengatakan, jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Dan ambillah dari masa sehatmu sebelum sakitmu, dan ambillah dari masa hidupmu sebelum matimu. Hadis Abdullah bin Umar ini hadis penjelasan yang sangat prioritas benar. Apakah dunia atau akhirat yang akan kita dahulukan? Semua nabi dan para pengikutnya mengajarkan kepada kita bahwa akhirat harus diprioritaskan dan di dunia hendaknya kita ambil secukupnya. Ini selaras dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah Al-Quran. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Kehidupan dunia, wahai kaumku, kata Nabi Musa, sesungguhnya dunia ini adalah kenikmatan dan sungguh akhirat adalah hal yang abadi. Kehidupan dunia adalah kehidupan di mana orang-orang merasakan kenikmatan di dalamnya, tapi hanya dalam waktu yang pendek, kemudian ia segera hilang dan fana. Dan sungguhnya kehidupan akhirat adalah tempat yang abadi dan tempat untuk tinggal selama-lamanya. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Saudaraku, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah memikirkan akhirat daripada memikirkan dunia terus-menerus. Karena akhirat adalah kehidupan abadi, kehidupan sementara hanyalah dunia. Kita sering dengar kemarin teman saya meninggal, kemarin tetangganya meninggal, kemarin dosen saya meninggal, kemarin sahabat saya meninggal. Harusnya dijadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa hidup di dunia ini memang tidak selamanya. Karena itu jadikan prioritas dalam kehidupan kita adalah akhirat yang kekal dan abadi. Sementara kebahagiaan kita di akhirat nanti tergantung amal kita saat di dunia ini. Maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang pendek dengan terus mengejar kenikmatannya. Di mana mengejar kenikmatan dunia itu pasti membuat kita jatuh dalam perkara-perkara yang haram.
Ingin menjadi pejabat biasanya nyogok. Ingin jadi pemimpin nyogok. Ingin jadi dewan nyogok. Itulah kehidupan dunia. Ingin jadi apapun sekarang harus pakai uang. Nyogok, nyogok, nyogok. Bukan barang yang aneh lagi. Istilah bilang kalau dulu nyogok di bawah amplop, di bawah meja, sekarang sudah di atas meja. Di mana mengejar kenikmatan dunia itu pasti akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Di mana orang yang mengejar kehidupan dunia pasti akan jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Pedagang mengejar kehidupan dunia maka akan mengurangi timbangannya. Petani mengejar dunia maka akan menggaruk tanah baturna. Ustadz mengejar dunia maka akan menfitnah ustadz lainnya. Setiap orang yang mengejar perkara-perkara dunia akan jatuh kepada hal yang haram. Ingat bahwa dunia ini pendek dan kita hanya sementara di sini. Keberadaan kita di dunia hanya untuk menyiapkan kita untuk bekal di akhirat. Keberadaan kita ini di dunia hanya untuk menyiapkan bekal kita di akhirat. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Mari kita mulai banyak beramal. Dari riya kepada ikhlas. Dari sombong kepada tawadu. Dari tahayul bid'ah khurafah kepada kemurnian akidah. Dari hal-hal yang buruk, hijrah kepada hal-hal yang baik. Itulah bekal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Maka berbekalah dirimu. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah hijrah dari kemaksiatan kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 197 ini memberikan pesan kepada kita agar kita kembali kepada kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya dengan sanad yang sahih mengatakan, innama masali wa masalud dunya kamasali raqibun qala fi dhilli sajaratin summa roha wa tarokaha. Sungguhnya perumpamaan saya dengan perumpamaan dunia ini seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Kemudian dia istirahat siang di sana untuk kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Jadi dunia ini hanya sebentar, hanya istirahat. Gunakan istirahatnya untuk amal. Ketika kita berteduh di sebuah pohon hanya sekedar untuk melepas lelah. Minum sebentar, berlindung dari panas matahari. Tapi itu bukan rumah dan bukan tujuan kita. Kita tidak terlalu nyaman di situ dan segera meninggalkan tempat itu untuk pergi ke tempat yang lain. Begitulah kehidupan dunia yang hanya sementara. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Surat Al-A'la ayat 17 menegaskan bahwa kita hendaknya sebagai muslim memprioritaskan sebagai hamba Allah adalah akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka kita tidak boleh terlena. Kita tidak boleh merasa nyaman di dunia ini. Kita tidak boleh merasa bahwa akan selamanya hidup di dunia ini sehingga kita lupa tujuan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli hikmah bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyatakan, ajabtu mimman dunya mauliyatun anhu wal akhiratu muqabbalatun ilaihi yasta'tilu bil marad. Saya heran dengan orang-orang yang berpaling, dunia itu berpaling darinya, sementara akhirat akan segera mendatanginya, tapi dia sibuk dengan berpaling dan lalai dari yang akan datang. Karena ini seorang ulama yang tahu betul-betul, memiliki hati yang sangat bersih, sehingga bisa mengeluarkan kata-kata yang indah yang bisa dijadikan pedoman atau dijadikan nasihat buat kita. Ajabtu mimman dunya mauliyatun anhu wal akhirati muqabbalati ilaihi yastaghil bil mudabbarati wa ya'ridu anil muqabbalati. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis arba'in yang ke-40 ini merupakan hadis yang perlu kita fahami agar kita bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus tolong menolong dalam kebaikan, nasihat menasihati dalam kebaikan, agar kita tidak merugi di dunia nanti maupun di akhirat nanti. Cukuplah Allah sebagai pembela kelak di akhirat dan pembela di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita senantiasa belajar ilmu hadis, belajar ilmu yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia walaupun di akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Allahumma balighna ila ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna auladan sholihan. Allahumma ij'alna auladan sholihan. Allahumma ij'alna auladan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam.